Baik, pemirsa, kali ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dan berdialog atau berdiskusi bersama narasumber kita yang akan live by video call. Ibu Dr. Reni Alamajido SPP KMKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan kita akan berbincang tentang laboratorium PCR uji swab COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum, Ibu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat berbuka, Ibu. Ya, alhamdulillah sudah berbuka, alhamdulillah. Baik. Ya, baik Ibu Kadis. Data COVID per tanggal 7 Mei 2020 saat ini di Sulawesi Tengah sudah berapa, Bu? Data sekarang sudah 75 yang positif. Jadi memang kita agak naik-naik terus tiap hari. Ya. Baik. Ibu, kalau kita bicara soal laboratorium PCR ya, apa keunggulan dari PCR ini dibandingkan rapid test? Kita tahu rapid test juga jumlahnya cukup banyak dipesan begitu di Sulawesi Tengah, Ibu. Kalau PCR ini real time PCR itu adalah merupakan suatu pemeriksaan yang gold standar yang memang sudah diwacanakan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan. Sedangkan rapid itu kita harus memeriksakan minimal 2 kali di dalam satu pasien. Kalau kita melakukan pemeriksaan rapid itu kita tidak boleh melakukan pemeriksaannya kalau yang rapid antibody. Kita tidak boleh melakukannya di bawah 7 hari. Sehingga kita sebenarnya melakukan di atas 7 hari supaya terjadi peningkatan antigen antibody. Begitu, Mbak. Ya, baik. Bu Dokter, berapa lama hasil dapat diketahui untuk seseorang menjadi positif? Kan kita ketahui biasa dari rapid, terus kita harus swab dulu, swab pertama dan swab kedua hingga menjadi positif, Bu. Ya, kalau swab itu yang saya tahu bahwa ketika dilakukan swab itu, ketika dia terkena infeksi virus corona, maka dia sudah ketahuan bahwa dia akan terjadi infeksi. Kenapa dia harus diperiksa 2 kali? Karena kadang-kadang dia pemeriksaan pertama itu belum kelihatan, tetapi pada pemeriksaan kedua dia sudah nampak kelihatan untuk pemeriksaan PCR itu. Ya. Tingkat akurasi berapa persen, Ibu, dibanding dengan rapid test? Kalau tingkat akurasi, menurut penelitian buku-buku yang saya baca, kalau kita menggunakan PCR 95%, kemudian itu adalah sensitivitasnya dan spesifikasinya itu lebih tinggi lagi, 97%. Sehingga kenapa PCR itu yang digunakan sebagai untuk diagnostik daripada coronavirus ini. Bu Dokter, untuk PCR yang ada dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, kita ketahui baru 2 provinsi di Sulawesi. Yang pertama untuk Makassar, yang kedua untuk Sulawesi Tengah, yang ada di Provinsi Sulawesi. Dan apakah ada perbedaan dengan provinsi-provinsi lain alat yang kita miliki khususnya PCR ini? Ya, tidak ada perbedaan, semua sama. Karena PCR yang digunakan di Makassar juga sama dengan PCR yang digunakan di Palu maupun yang digunakan di provinsi-provinsi lain. Jakarta juga sama. Baik, artinya Ibu Kadis tidak menutup kemungkinan Provinsi Sulawesi Tengah membuka peluang untuk misalnya daerah tetangga melakukan atau proses istilahnya pemeriksaan begitu di laboratorium PCR ini begitu, Ibu? Ya, tadi pada saat kami siang sampai sore tadi ada Vidcon dengan Bapak Menteri Kesehatan maupun Bapak Ketua Gugus, Bapak Doni Gunardo, itu bersama Kepala Litbang Kemenkes itu bahwa karena Palu sudah mempunyai PCR, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Sulawesi Barat juga akan merujuk ke kita. Merujuk ke Provinsi Sulawesi Tengah, Bu, ya? Baik. Ya, untuk Sulawesi Tengah itu selain Sulawesi Tengah seluruhnya, itu Sulawesi Barat juga akan dibawa rujukan ke kita, ke Sulawesi Tengah. Tapi kami oleh Bapak Gubernur itu lebih memprioritaskan dulu masyarakat Sulawesi Tengah. Prioritas masyarakat Sulawesi Tengah ya. Baik. Baik. Ibu, sudah diuji cobakah alat PCR ini? Sudah. Sudah mulai beroperasi, Ibu? Ya, kemarin kita sudah mengoperasikan 13 sampel dan sudah ada hasilnya, dan itu kami bisa tempuh tidak sampai 1 hari. Jadi teman-teman ada di Labkes, startnya jam 7, selesai jam 3 sore.
Jadi memang hasilnya langsung hari itu juga. Oh, Iya. oke. Baik. Apakah ada kendala, Bu, dalam melakukan PCR, melakukan tes PCR ini? Jadi kendalanya itu adalah reagen. Dari seluruh Indonesia hampir semua laboratorium kesehatan, litbang pun maupun swasta-swasta itu semua kendalanya adalah reagen yang digunakan untuk PCR ini. Jadi memang salah besar sekali. Sehingga kami juga berharap mungkin insya Allah dalam 1 minggu ini kami dapat bantuan reagen PCR itu dari BNPB. Oke, baik. Dan berapa jumlah sampel yang bisa diperiksa Ibu dalam sekali tes dengan PCR ini? Jadi ya, kita punya alat sekali running istilahnya, sekali jalan dalam satu sistem itu maksimal 28. Tetapi kita bisa minggu kedua dalam waktu 6 jam berikutnya dan kita akan maksimalkan lagi 28 sehingga beberapa pun dalam sehari itu juga kita bisa laksanakan. Ya. Oke, Bu Dokter, apabila ada masyarakat yang ingin untuk memeriksakan diri, apakah itu dipungut biaya atau tidak, Bu Dokter? Ya, kalau untuk kami dari Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu tidak dipungut biaya karena semua reagennya itu berasal dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Tetapi ada beberapa laboratorium klinik yang swasta yang ada di Palu itu mereka masih menarik bayaran. Tetapi kemungkinan akan ada regulasi tertentu seperti apa nanti klinik swasta yang akan dilaksanakan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Berarti kalau dari pemerintah sendiri itu tidak dipungut biaya sama sekali, Bu, ya? Tidak, kalau kami seluruhnya kalau pemerintah tidak dipungut biaya. Oke. Gratis. Jadi, baik, jadi silahkan saja masyarakat yang ingin melakukan tes di laboratorium PCR ini, Ibu, begitu ya? Ya, jadi sebenarnya seperti begini, bukanlah ke Labkesda kami, laboratorium kesehatan daerah kami, tetapi semuanya lewat prosedur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau rumah sakit. Kenapa? Ada data-data yang harus diisi di dalam format-format isian untuk pemeriksaan laboratorium PCR ini. Baik, Ibu, terkait tenaga ahli yang kita miliki dengan menggunakan alat ini, tenaga ahli kita bagaimana, Ibu? Siapkah? Ya, jadi ya kami mempunyai 2 dokter spesialis untuk pemeriksaan lab PCR ini, jadi dokter spesialis, dan juga kami mempunyai dokter umum yang ada di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Juga kami mempunyai analis yang memang mahir dan sudah dilatih dalam menggunakan alat PCR ini. Ya, Bu Dokter, kita ketahui bahwa Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli dalam akhir-akhir ini itu meningkat drastis. Apakah itu hasil uji dari lab PCR Undata sendiri? Ya, jadi memang semua hasil-hasil laboratorium PCR itu yang dijadikan pedoman untuk konfirmasi positif daripada pasien coronavirus. Karena pemeriksaan real time PCR ini adalah pemeriksaan yang merupakan halo Ibu Kadis. Diagnosis suatu corona positif. Ya. Oke, jadi alat ini sudah beroperasi untuk Buol dan Toli-Toli begitu ya. Selain itu intervensi pemerintah provinsi sendiri begitu Ibu terkait dengan dua kabupaten ini, betul 2 kabupaten yang melonjak atau signifikan kenaikan positifnya, Ibu. Ya, jadi dari kami Dinas Kesehatan Provinsi sangat mengapresiasi sebenarnya teman-teman yang melaksanakan tracking baik dari surveillance puskesmas Kabupaten Buol ataupun Toli-Toli dan juga surveillance dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Karena kenapa? Ketika melaksanakan tracking dan tracing itu bagus, maka semua kontak-kontak itu akan didapat. Kenapa? Kan ketika tracking tracing itu betul-betul dilaksanakan sampai di akar-akar bawahnya, maka kita lebih cepat memutuskan rantai penularan coronavirus ini. Nah, apakah Dinas Kesehatan Provinsi sendiri tidak terjun langsung, Bu, ke Kabupaten Buol yang kita ketahui bahwa angkanya sudah mencapai 29 di atas Kota Palu sendiri? Ya, kami akan membantu beberapa Dinas Kesehatan terjun langsung tidak, Pak. Tetapi kalau misalnya di Sigi, Kota maupun Donggala yang terdekat itu bisa kami masih bisa, Bu, ya? terjun langsung.
Baik. Tetapi intinya semua analisis yang ada dari data-data yang dikirim oleh teman-teman kabupaten kota, itu yang menganalisis adalah kami. Jadi kami selalu bertemu, melaksanakan pertemuan 2 orang saja, tidak terlalu banyak, sehingga ada surveillance dari kota maupun kabupaten, itu bersama-sama kami dinas provinsi untuk melaksanakan analisis tracking ini seperti apa, sehingga akan kami laporkan ke pusat seperti apa langkah-langkah strategi yang harus kami laksanakan. Baik, Ibu, ini berkaca dari teori epidemiologi begitu, Ibu ya. Ada kemungkinan bahwa melonjaknya pasien COVID-19 itu puncaknya di bulan ini begitu, Ibu, di bulan Mei. Dan ini sudah mulai nampak, Ibu, sekitar 75 kasus positif, Ibu. Apakah Pemprov sudah menyiapkan strategi antisipasi begitu, Ibu? Langkah antisipatif untuk kemudian menangani ini? Ya. Memang atas instruksi Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, kami sudah mengantisipasinya dari sejak bulan Maret lalu. Baik. Pada tanggal 16 Maret itu kami mempersiapkan gedung BPSDM dan gedung LPMP itu akan kami jadikan tempat nanti, apakah nanti kalau meningkatnya kasus, kita akan menjadikan tempat itu untuk tempat ODP atau OTG, atau nanti meningkatkan kapasitas. Beberapa rumah sakit itu sudah meningkatkan kapasitas ruangan isolasinya, seperti Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Anutapura itu sudah menambah. Ya, ini mengantisipasi semua. Ya. Lalu kesiapan tenaga medis kita, Ibu? Sudah. Kami juga sudah merekrut lewat online sejak bulan Maret lalu, tanggal 16, dan sampai sekarang sudah tersedia 100 tenaga medis, ada 60, dan ada 100 tenaga perawat yang sudah kami rekrut untuk mempersiapkan ketika terjadi lonjakan pasien-pasien yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah nanti. Oke, Bu, bagaimana dengan Kota Palu yang sampai dengan saat ini tidak mengalami peningkatan? Bagaimana kacamata dari Dinas Kesehatan sendiri melihat situasi Kota Palu sampai dengan saat ini? OTG-nya ya, kalau OTG-nya itu kita melihatnya kalau misalnya anak muda, kemudian olahragawan itu memang dia tidak akan kelihatan gejalanya, tetapi kita bisa mengantisipasi kalau dia ada kontak, misalnya ada kontak keluarga yang positif dengan coronavirus, maka itu kita harus melakukan isolasi mandiri bagi OTG ini. Karena kenapa? Atau OTG ini berasal dari tempat yang istilahnya dari tempat infeksi virus corona ini. Seperti yang sekarang terjadi banyak ini adalah dari Makassar maupun dari Manado. Ya, karena kenapa? Darat itu masih ada, tetapi kalau yang dari Jakarta, Surabaya itu sudah tidak ada lagi karena penerbangan selama 2 minggu kemarin itu sudah tidak ada. Oke, baik. Ibu Kadis, ini yang menarik, kita alhamdulillah masih ada beberapa kabupaten yang belum terpapar begitu atau masih 0 kasus positif COVID-19. Ibu, ini intervensi Pemprov sendiri dalam upaya mencegah, Ibu, apa yang dilakukan, yang sudah disiapkan? Ya, yang pertama ada instruksi Bapak Gubernur bahwa semua tempat-tempat yang dilalui oleh mobil-mobil kendaraan darat itu akan dilakukan pembukaan mulai dari 6 sampai jam 5 sore. Sehingga itu di situ di perbatasan-perbatasan itu dijaga oleh teman-teman puskesmas maupun teman-teman yang ada di perhubungan itu terlacak. Oke. Ibu Kadis, iya, seberapa banyak rapid test yang disiapkan Dinas Kesehatan sendiri untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dan bagaimana cara untuk apakah secara random ataupun secara massal untuk rapid testnya ini? Jadi rapid test yang ada kami sekarang itu sejumlah 9.500. 9.500, Bu ya? Ya, 9.500. Adapun 9.500 itu bantuan dari Kementerian Kesehatan dan juga bantuan dari donatur-donatur yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya ucapkan terima kasih karena sudah cukup. Baik, ini disebar ke kabupaten-kabupaten begitu, Ibu?
banyak sekali membantu. Ya, jadi yang itu adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan Kementerian Kesehatan, ada 5 rumah sakit. Kemudian yang sisanya itu yang terakhir ini kami menyebar ke seluruh rumah sakit daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah maupun rumah sakit swasta yang ada di Kota Palu. Oke, baik. Baik, Ibu Dr. Reni Alamajido, SPP KMKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Ibu sudah berdiskusi bersama kami malam hari ini. Sukses selalu untuk Ibu dan jajaran. Sehat selalu juga Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Kami segera kembali.